Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Praktikum ADS kelas RC. Di sini kami akan menjelaskan tentang membuat plot histogram, kemudian nanti ada juga scatter plot dan juga box plot. Kali ini kami menggunakan eh, data Excel low BWT. Pertama kita browse dulu di sini, kita import datanya. Kemudian kita cari ini low BWT, kemudian kita ubah ke numerik. Kami menggunakan Edge dan juga BWT. Lalu kita tukar dulu ke numerik BWT sama Edge-nya. Kemudian ini kita copy, kemudian diimport. Yang hasil kopinya kita kopikan di sini. Oke, langkah selanjutnya Oh, kita di depan lihat kan. dulu stringnya tr. Kita cek dulu. Oke, di sini datanya numerik semua ternyata ada 189 baris dan juga 11 kolom. Kemudian kita akan mencari lagi summary-nya. Tahu udah caranya Seri numerik ya. ya summary ya. Iya. Summary eh, dari low PWT. Yang kita run. Kemudian di sini terlihat masing-masing dari datanya, dari mulai minimum maksimumnya, kemudian ada kuartilnya serta median dan minnya. Kemudian ada summary tool ya, summary tool dari low BWT. Run. Ya, itu ada sedikit kesalahan di description. Harus ada ESCR. Bisa Oh, di oh ya kurang S-nya ya. Oke, iya. oke udah Ya, muncul. Ini apa namanya? Sari numerik ya kalau nggak salah ya. sari numerik ya. Ini merupakan sari numeriknya. Nah, kemudian eh kita mau ngeplot langsung ya. Berarti habis ini ya. Iya, Histogramnya. langsung upload. Hmm. Nah, pertama Sama kita kita iya, iya Man. download kayak ini apa mengupload tentang histogram ya, gimana bentukannya dari histogram tersebut. Oke. Nah, mungkin kita bikin variabel dulu ya, BWT. Untuk yang Iya. BWT dulu berarti. Nah, untuk yang BWT itu caranya pertama kita buat aja kayak gini. Tanda ini, salah ini. Kemudian nama filenya. Kemudian kita kasih $. Kolomnya itu dari BWT. Kemudian setelah didefinisikan, kita tinggal bikin plotnya. Jadi kita bikin plotnya untuk histogram sendiri itu kodenya is ya, is. Iya, Kemudian benar. aduh, kemudian um, namanya. Kita panggil value BWT tadi yang udah ditanemin parameter untuk BWT-nya kita panggil, kemudian kita tambahin color-nya. Sebelum itu kita tambahin judul Oke, judul ya. Judul berarti ya, apa nih? Histogram. histogram Histogram boleh. BWT. Oh, salah. Jangan lupa dikasih petik 2 ya. Oh Ya, iya. Oke, oke. Salah harusnya di awal tadi ya. bisa bisa. Nah, kemudian lagi man.
Color ya. Dikasih color ya, dikasih warna dan border. Ya. Colornya berapa nih? Blue boleh. Dikasih ini juga titik 2. Terus kasih border bisa biar border ya. tampak bagus ya, border. Border Sama dengan warna apa nih? Ya itu warnanya putih aja. Pakai ya white. Iya. Ini. Iya. Mau dinamain nggak extra ya? Boleh ditambah X-Lab ya. Ya. Oke. X-Labnya apa nih, Man? Kira-kira. Kan di dalam histogram itu di Y-nya itu kan udah jadi frekuensi ya. Jadi kan X-Lab-nya tinggal BWT aja gitu judulnya. Gitu. Coba kita run. Oke. Run yang atasnya dulu. Ini. Atasnya dulu di indikasi value-nya. Oke, udah masuk ke value, nah udah keluar. Oke, jadi ILF-nya itu otomatis frekuensi ya, berarti. Iya. Jadi penjelasannya singkatnya gini, kalau misalnya histogram itu agak rumit, jadi dia itu ininya satu-satu gitu. Maksudnya misalnya kita untuk ngolah data BWT gitu, tapi yang Y-nya itu otomatis dia menampilkan frekuensi gitu. Jadi misalnya kita mau nanam dia jadi X, Y itu sangat sulit, jadi kita pakai satu variabel aja atau satu value dari si BWT-nya itu gitu. Oke, bisa next. Next kita mau apa? Data edge ya? Ya, data edge-nya kita ambil. Oke, data edge kita copy aja ya. Mungkin sama. Ya. Cuma kita ganti ininya jadi edge aja. Ini juga ganti edge. Biar beda nih, ganti warna aja. Iya, ganti red aja. Jangan lupa ini apa parameternya low BWT yang $, diganti juga. Oh ya, benar-benar. Oke. Edge ya. Oke. Bentar. Oh, yang atasnya belum terdefinisi. Nah, ini dia. Oke. Kita tadi belum jelasin, Man. Ini tadi kalau kita lihat hampir terdistribusi normal ya, Man ya. Iya, distribusi normal. Jadi frekuensi yang menumpuk itu di antara rentang 2000 sampai dengan 4000 gitu. Jadi itu menyerupai kalau misalnya dibuat garis apa ya, seperti ini bentukannya seperti distribusi normal gitu. Jadi menumpuk nilainya itu di tengah gitu. Gitu. Sementara kalau misalnya si H tadi itu dia lebih miring condong ke kiri. Jadi kurtosisnya lebih ke kiri gitu. Oke, kita lanjut aja ke box plot ya. Iya, lanjut ke box plot aja lanjut. Box plot. Oke, box plot. Ini kita bikin lagi definisinya ya, ya. Ya, boleh. Di box dari BWT. Aduh. Kita copy aja biar cepat ya. Ya. Box BWT, kemudian low BWT. Kemudian kita box plot itu terus saja box plot. Box plot gitu kan. Kemudian kita kasih parameter tadi kita definisikan box BWT, jadi tulis box BWT ini, kemudian kita kasih koma, mainnya kita sama denganin box plot dari BWT. Oke, nextnya apa nih? Habis dikasih nama udah ya? Gini aja udah saudara. Cuman kalau misalnya dikasih color juga bisa sih kalau misalnya itu. Jadi jalanin dulu ya gini. Ini jadi box plotnya itu kan seperti sama seperti yang ditampilkan di histogram. Jadi dia agak nilainya sedikit menumpuk di tengah gitu. Jadi dia menyerupai ini sih apa namanya,
kayak kalau misalnya di histogram dia apa namanya bentukannya kayak distribusi normal, yang di box plot juga kayak dia nilainya menumpuk di tengah gitu gitu juga gitu. Jadi tidak jauh beda gitu antara box plot, antara di yang box plot dan histogram gitu. Oke, ini kita sambilan ini ya, bikin yang edge Iya, ya, box edge. box edge. Heeh. Dibuat ini colornya dibuat black aja kali ya, Black ya. biar ini. Heeh. Oke, kita coba kita run dulu yang atasnya biar dia terdefinisi. Ada typo di black. Oh iya Typo. iya. Oke. Oke, dipanggil. Oh iya. Nah, sudah. Ini nggak kelihatan garis Itu. ininya Pak, Gimana? garis garis medianya ya. Masalah dengan Oh, garis. kalau enggak dia diubah jadi gray aja kali Nah ya. ini kan. Heeh. Iya, diubah jadi gray coba. Oke, Oke. kita lihat. Nah ini Oh kan iya. kelihatan Nah, garisnya nih. heeh. Nah, seperti ini. Jadi dia ada nilai yang menumpuk di antara rentang 20 sampai 25 kalau di edge-nya gitu. Yang di histogramnya, yang di main edge-nya coba bisa diubah di histogram edge gitu. Nah, ya Oh itu. ya ini Pak ya, hasil Hmm. kompas ini Pak. Mm-mm. Coba dia berubah ya. Oke, Oke, next saya scatter plot ya. scatter plot. Mm. Kita coba scatter plot. Oke, scatter plot. Scatter plot ini plot aja ya kalau nggak salah ya. Iya, pakai plot aja ininya, parameter. Plot ini yang paling atas nih. Kemudian Mm. tadi kita perlu definisi lagi nggak? Kayak gini. Sebenarnya Oh aja ya. bisa, ya bisa. Langsung box BWT juga bisa sih, kayak plot box BWT kan dia udah jadi value di sini kan, gitu. Coba. Coba box BWT, BWT. ya, koma langsung, Oh dinamain dulu ya. ditambahin Oke. dulu main, Scatter scatter BWT. BWT. Oke, coba. Gak mau dia man. Sebenarnya emang Oh harus iya, di ini man. sebenarnya harus dibuat value lagi ya. Iya. Hmm. Wih, SCT aja ya. Oke, oke, bisa bisa. Scatter ya, singkat ya. Iya, biar nggak banyak nulis man. Kita bikin aja. Terus, Hmm. ini SCT BWT. Error dia. Oke, coba. Error juga man. Hmm, mungkin ada Oh, ini kesalahan mainnya, nih. mainnya Iya, dia. main. Coba di run lagi. Nah, ini dia. Nah ya, sudah. Coba bisa di colorin jadi biru biar ininya titik-titiknya nampak bagus gitu ya. Color sama dengan blue. Oke. Waduh. Nah, ini. Oke. Hmm. Nah, bisa dilihat ini datanya terdistribusi beruntun dan tersebar ya. Jadi antara indeks 0 sampai ke indeks 100 lebih malah ya. 100 hampir mendekati 150. Dia nilainya akan terus naik gitu. Sedangkan pas terjadi persinggungan antara indeks ke di antara indeks yang 100 dan 50 itu ada bagian bagian kayak terpisah, mungkin terpisah gitu. Gara-gara mungkin dari nilai scatternya ini itu sebenarnya tersambung, cuman gara-gara dia ke bordernya batasnya itu kurang, makanya dia ini nilai value-nya ke bawah gitu. Oke, Bisa langsung jadi. aja ke ini Hmm. ya. Kita copy Hmm. aja. Kita ganti edge. Kita Kita rubah edge. Ini juga. scatter edge ya. Oke. Hmm. Oke. Oke, gak Nice apa-apa man. biru juga gak apa-apa.
Nah, ini man. Ini datanya terdistribusi secara merata ya. Kalau kita lihat dari sini gitu. Ada juga satu titik yang emang dia berada di frekuensi 245 gitu. Terus ada juga yang menumpuk di indeks yang ke 50 tuh. Ada yang juga menumpuk di indeks yang 100, ada yang juga indeks ke 150 gitu. Jadi bisa disimpulin dari scatter ini itu tergantung dari datanya ya. Kalau misalnya penyebaran datanya merata gitu kayak kayak yang tadi si BWT-nya itu membentuk suatu pola gitu. Bentuk suatu pola garis. Sementara kalau misalnya datanya kayak meratanya menyebarnya terlalu ini variasi gitu akan menyebabkan scatternya seperti ini gitu. Gitu. Ya udah bisa di next aja. Langsung Mm. next itu terakhir ada bar plot ya. Bar chart ya. Mm. Bar chart. Kita coba bar chart. Seperti kita definisi lagi ya. Yep. Isi dulu. Kita ganti bar aja. Variabelnya bar. Mono BWT. Coba. Oke, jalan. Kemudian. Ini kalau bar plot dia bar plot ya. Bar Yes. plot. Oke, bar plot dari BWT ya. Yep. Bar BWT, bar Karena BWT. kita manggil value-nya dari bar BWT. BWT main. Aduh, lupa terus. Dikasih petik. Terus bar chat BWT. Oke. Yep. Datanya tersebar sangat-sangat banyak. Jadi indeks X-nya itu hampir tidak nampak ya kayak tidak terbaca gitu. Saking karena mungkin baris dari si BWT ini kan dia berjumlah, lihat value-nya itu kan ada di dalam itu dia berjumlah 189. Jadi mungkin itu karena kebanyakan dari datanya yang diinputkan jadi menghasilkan bar chart yang seperti ini gitu. Oke, coba kita bikin lagi yang edge-nya ya. Mm-mm. Terus nanti edge, ini juga edge, ini edge. Ini, ini. Saran lo variabelnya udah masuk. Terus nah ini Oke. Okay. bar chart edge. Ya, Edge juga lebih variatif ya, kayak seperti yang kita lihat di scatter plot, dia juga di bar chart juga datanya variatif gitu. Jadi tidak ada data yang benar-benar menumpuk gitu. Jadi data ini yang ditampilin ini kayak fluktuatif, ada yang naik, ada waktunya turun juga gitu. Tidak membentuk suatu pola tertentu. Oke, bisa di next lanjut. Nextnya apa nih man? Udah selesai kayaknya ya. Mungkin udah selesai ya kayaknya. Jadi kalau boleh ditambahin kayak di save dulu kali ya aninya apa namanya dari yang kita codingin R ini di save dulu. Coba ada yang save dev itu ya. Save as kah? Ya Bisa. save as ya boleh. Bisa aja. Oke, di sini aja nggak apa-apa. Ya. Low BWT. BWTR. Save. Oke, udah di save man. Oke, mungkin cukup kali ya Pi ya. Ya cukup Untuk dari ini visualisasi kita. Gitu. play Mau chart. ditambahin Pi apa? Ya udah langsung Gak closing ada. aja kita ya. Ya terima kasih buat Ya udah udah. menonton. Sekian dari kelompok kami, yakni kelompok 3 dari RC, Praktikum ADS. Hmm. Kami mohon maaf Yep. apabila banyak kesalahan dan juga mungkin durasi terlalu panjang ya karena ada beberapa error. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.